Shalom, damai di hati. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 14. Saya mengajak kita untuk membacanya secara bergantian, dimulai dari saya. Iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil dua hambanya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Kata Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Ayahku," sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah di atas kayu api. Namun, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia lanjut. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Sama-sama Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara sekalian, di tahun lalu sekitar bulan Desember saya mengajak setiap kita untuk jalan-jalan sebentar ke sebuah negara yang terkenal karena wisata kulinernya. Mungkin masih ada yang ingat negara mana? Oh, langsung ingat ya, berarti masih ingat ilustrasinya. Nah, hari ini saya tidak mau ajak jalan-jalan, tetapi hari ini saya mau mengajak kita untuk gosipin, gibahin, bicarain satu negara yang dengan sangat murah hati suka memberikan pinjaman. Kira-kira negara apa? Dan saya tambah clue-nya lagi ya, dengar-dengar bunganya rendah dan syaratnya mudah. Sungguh luar biasa ya bagi kita yang suka pinjol, Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Kira-kira ada tahu negara mana? Bunganya rendah, syaratnya mudah. Saudara sekalian, negara tersebut adalah negara China. Memang negara ini sangat murah hati di dalam memberikan doinya kepada banyak negara, saudara sekalian. Uang yang dipinjamkan dari China biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur, mulai dari jembatan, jalan, sampai bandara. Dengan infrastruktur yang baik, kapasitas ekonomi akan berkembang, yang pada akhirnya akan mensejahterakan satu negara tersebut. Saudara, tetapi tidak ada istilah yang mengatakan tidak ada makan siang gratis. Tidak ada pemberian yang gratis. Tidak ada pinjaman yang cuma-cuma. Karena makan siang gratis cuma ada di negara? Oh, saya kira Konoha, saudara. Saudara, begitu pula China. Tentu doi yang dia pinjamkan itu tidak cuma-cuma loh. Semua ada maksud dan tujuan. Sejak tahun 2013, China memproyeksikan dirinya sebagai raksasa ekonomi baru, menggantikan Amerika Serikat.
Sebelumnya kalau negara pengen pinjam doi larinya ke Amerika melalui IMF atau Bank Dunia. Tetapi semua bergeser sekarang ke China karena China menjadi menjadi kekuatan ekonomi yang baru. Nah, masalahnya saudara sekalian, tidak semua negara mampu membayar hutangnya kembali kepada China. Dan ketika mereka tidak mampu bayar hutangnya, maka negara tersebut harus menyerahkan aset strategis nasional mereka kepada China. Salah satu contohnya adalah negara Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhan Hambabota itu selama 99 tahun kepada China. Ini definisi sempurna saudara sekalian dari dikuasai namun tidak dijajah. Saudara sekalian, tidak ada makan siang gratis. Itu adalah prinsip dunia yang seringkali kita dengarkan. Tidak ada pemberian dan persembahan yang cuma-cuma, semua ada maksud dan tujuannya. Seringkali juga ada banyak anak Tuhan sadar atau tidak sadar, punya prinsip ini ketika mereka memberikan persembahan. Ada beberapa motivasi yang salah ketika memberikan persembahan. Pertama, mungkin sebagian orang berpikir ketika mereka memberikan persembahan, maka Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Sebagian lain berpikir bahwa ketika memberikan persembahan, maka rasa bersalah saya, dosa saya akan diampuni. Atau sebagian yang lain berpikir ketika mempersembahkan atau memberikan persembahan dan dilihat banyak orang, maka saya akan mendapatkan nama baik. Saudara sekalian, lantas apa sih yang seharusnya menjadi motivasi utama? Motif kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan merupakan salah satu ungkapan syukur kita, kasih kita kepada Allah. Karena Allah terlebih dahulu mempersembahkan anaknya yang tunggal yang ia kasih, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan bagi setiap dosa kita. Karena kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mempersembahkan korban yang terbaik yang Dia miliki kepada kita. Oleh karena itu kita memberikan persembahan. Saudara sekalian, Abraham adalah tokoh yang seringkali diuji oleh Allah. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang gagal. Tetapi di dalam Kejadian pasal 22 kita akan mendapati ujian yang Allah berikan kepada Abraham dalam bagian ini adalah ujian yang sangat sulit. Saudara sekalian, bagaimana tidak sulit? Allah secara jelas dan spesifik meminta Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal yang ia kasihi, yaitu Ishak, untuk menjadi korban bakaran bagi Allah. Tentu Allah tahu Abraham begitu mengasihi Ishak, tetapi Allah meminta Abraham memberikan yang terbaik yang dia miliki kepada dia. Saudara sekalian, masih mending ya, kalau saya berpikir Abraham itu punya 5 orang anak, diminta 1, masih sisa 4, masih mending. Tapi disclaimer ya saudara sekalian, bukan berarti ketika kita kehilangan seorang anak, berapapun jumlah anak kita tidak sedih. Tetapi saya cuma membandingkan, masih mending kalau Abraham itu punya 5 anak dan diminta 1, masih ada sisa 4. Atau kalau Abraham memang punya 1 dan itu tunggal, tetapi Abraham dan Sarah itu masih muda, masih ada kesempatan dan peluang untuk memiliki keturunan. Masalahnya adalah Abraham dan Sarah ini so tua. Dia udah lansia, sudah tidak punya kesempatan dan peluang untuk memiliki keturunan, saudara sekalian. Oleh karena itu perintah yang Allah berikan kepada dia bukanlah perintah yang mudah. Kalau bahasa sekarang ujiannya di luar nurul, saudara sekalian ya. Saudara, bagi banyak pasangan muda hari ini yang termakan narasi child free ya. Kalau bagi anak muda, pasangan muda, punya anak hari ini adalah satu pilihan, bukan satu keharusan. Karena menganggap anak itu sebagai beban, belum lagi biaya hidupnya, biaya pendidikannya. Akhirnya banyak anak muda memutuskan untuk tidak memiliki anak. Kalau hari ini punya keturunan adalah pilihan, maka hal yang berbeda kita akan jumpai bagi orang dulu. Secara khusus orang-orang yang hidup di zaman Abraham. Memiliki anak, memiliki keturunan bukanlah pilihan, tetapi kewajiban dan keharusan. Karena bagi orang dulu, anak adalah tanda Allah memberkati keluarga tersebut. Anak adalah tanda bahwa Tuhan hadir di tengah keluarga tersebut. Dan lebih penting adalah anak adalah jaminan masa depan bahwa keluarga tersebut akan meneruskan generasi ke generasi di kemudian hari. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika satu keluarga tidak memiliki anak, tidak memiliki keturunan, mereka akan mengalami tekanan secara emosional dan juga sosial. Oleh karena itu, sekali lagi, ujian yang Allah berikan kepada Abraham itu bukanlah ujian yang mudah. Tetapi meskipun Abraham itu mendapatkan ujian yang sungguh berat daripada Allah, tetapi
Abraham ini digambarkan di dalam Kejadian pasal 22 sebagai orang yang responsif dan taat. Di ayat pertama saudara sekalian, ketika Allah memanggil Abraham, Abraham, lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Saudara, Abraham tidak tunggu 2 kali Tuhan memanggil. Abraham tidak tunggu Allah memanggil dia 2 kali. Dia langsung mengatakan, ya Tuhan. Ini menggambarkan Abraham adalah orang yang responsif, orang yang siap sedia kapanpun Tuhan panggil. Saudara, di dalam tahun ini ada proses pemilihan majelis yang baru ya. Penjaringan, pemilihan. Saya sendiri belum pernah mengikuti proses tersebut sih. Kalau ada di antara kita yang mungkin sudah mengumpulkan lama untuk menjadi seorang majelis atau pelsus di periode ke depan, kalau memang Tuhan pimpin, jangan tunggu Tuhan panggil 2 kali. Apalagi 3 kali saudara sekalian. Apalagi 4 kali. Kalau sampai 5 kali nanti Tuhan panggil beneran saudara sekalian. Saudara, belajar dari Abraham. Abraham ini orang yang responsif. Kapan Tuhan panggil, dia siap. Dan kita bersyukur saudara sekalian, bukan hanya responsif, tetapi Abraham itu juga adalah orang yang taat. Saudara sekalian, Abraham tahu apa yang Allah perintahkan kepada dia adalah perintah yang sulit. Memberikan yang terbaik yang dia miliki, yang berharga bahkan masa depannya yang Allah minta. Itu adalah perintah yang sungguh sulit bagi Abraham. Tetapi di sana dikatakan bahwa Abraham adalah orang yang taat, dan itu tercermin di dalam ayat 3 dikatakan keesokan hari pagi-pagi bangunlah Abraham. Saudara sekalian, frasa keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham adalah menandakan bahwa Abraham siap sedia dan Abraham tadi malamnya tidak berdebat, tidak bertanya dan tidak marah sama perintah Tuhan. Saya membayangkan ya saudara sekalian kalau itu terjadi sama diri saya. Mungkin malam harinya saya akan protes sama Tuhan. Mungkin malam harinya saya akan marah dan bertanya sama Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau yang memberikan anak ini kepadaku? Tuhan, bukankah Engkau menjanjikan bahwa anak ini, melalui anak ini, semua janji yang Engkau katakan kepadaku akan digenapi? Tuhan, bukankah Engkau sendiri yang memberikan nama anak ini yaitu Ishak? Tapi kenapa hari ini Engkau menyuruh aku, papanya sendiri, membunuh anak ini sebagai korban bakaran bagi Engkau? Tuhan, Engkau ngeprank saya atau enggak sih? Saudara sekalian, saya pikir itu respon yang normal ya. Respon yang wajar. Respon yang manusiawi. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita semua, respon yang manusiawi dan yang normal belum tentu respon yang berkenan di hadapan Tuhan. Respon yang manusiawi dan wajar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, iman Abraham bukanlah iman yang buta. Iman Abraham justru lahir dari pengenalan dia yang begitu dalam tentang Allah. Sebelum di dalam pasal ke-22, kita akan melihat banyak sekali Abraham itu, Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui Abraham banyak bangsa akan mendapatkan berkat. Bahkan di dalam Kejadian 21 ayat 12 Allah secara spesifik mengatakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Melalui Ishak semua janji yang Allah katakan kepada Abraham akan digenapi. Oleh karena itu saudara sekalian, Abraham percaya bahwa Allah itu tidak berubah. Manusia mungkin bisa berubah, tetapi Allah tidak berubah. Abraham percaya pada karakter Allah seperti ini. Saudara sekalian, meskipun mungkin kita bisa percaya kepada manusia ya. Mungkin ada manusia yang kita percaya, betul-betul percaya. Tetapi manusia itu bisa berubah. Tetapi ketika kita bicara tentang Allah, maka Allah tidak berubah. Oleh karena itu kita bisa menggantungkan seluruh pengharapan kita, iman kita kepada Allah yang tidak berubah itu. Karena Allah tidak mengecewakan. Dan inilah iman yang dimiliki oleh Abraham. Saudara sekalian, iman tersebut juga terefleksikan dalam 2 kejadian di dalam pasal 22 ayat 5 dan yang ke-8. Ketika itu Abraham memerintahkan kepada budaknya atau pembantunya untuk tinggal. Sementara dia dan Ishak akan naik ke gunung, mempersembahkan korban, sembahyang, dan akan turun bersama-sama kembali dan menemui pembantunya atau budaknya. Saudara sekalian, apakah Abraham berbohong dalam hal ini? Di saat yang sama Abraham tahu perintah Allah kepada dia untuk membunuh anaknya.
Apakah Abraham berbohong ketika mengatakan pada budaknya, pembantunya, bahwa dia akan turun bersama-sama dengan Ishak? Saudara sekalian, saya percaya Abraham tidak berbohong. Justru Abraham percaya dan beriman bahwa memang dia akan turun dari gunung tersebut bersama dengan Ishak. Kejadian yang kedua yaitu di ayat 8. Ketika Abraham dan Ishak seorang diri, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, Ishak bertanya dengan polosnya, "Dombanya mana, Pak?" Dan Abraham mengatakan, "Santai Jo, Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya." Saudara sekalian, Abraham mungkin belum melihat dombanya. Tetapi meskipun dia belum melihat, tetapi dia percaya Allah akan menyediakan tepat pada waktunya. Di dalam Ibrani 11 ayat 19 dijelaskan bahwa Abraham percaya dengan iman bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Saudara sekalian, kalaupun Abraham harus membunuh anaknya untuk menjadi korban bakaran kepada Allah, dia percaya bahwa Allah akan membangkitkan Ishak. Saudara sekalian, Abraham bukanlah orang yang pernah melihat Allah membangkitkan orang mati. Abraham juga bukanlah orang yang pernah mendengar bahwa Allah pernah membangkitkan orang mati sebelumnya. Tetapi meskipun dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah mendengar, tetapi dia percaya. Saudara sekalian, inilah karakteristik iman dari Abraham. Meskipun dia belum melihat, belum pernah mendengar, tetapi dia percaya. Saya ingat satu masa atau satu momen dalam kehidupan Abraham ketika dia sudah frustasi dan hilang harapan untuk bisa mempunyai keturunan di hari tuanya. Oleh karena itu dia sudah berpikir dan merencanakan bahwa segala kekayaan dia, warisan yang dia miliki akan jatuh ke tangan budak yang dia percaya, yaitu Eliezer. Di tengah situasi seperti itu, firman Tuhan menyapa Abraham. Abraham, coba lihat di langit. Kamu bisa nggak hitung jumlahnya, bintang-bintang tersebut? Kamu tahu nggak, Abraham, bahwa keturunanmu ke depannya akan sebanyak bintang-bintang di langit? Saudara sekalian, dijelaskan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, inilah iman. Meskipun Abraham belum sempat melihat keturunannya sebanyak bintang di langit, tetapi dia percaya. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang ketika berjanji pasti akan menggenapi. Dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Ada amin? Dia adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak akan mengecewakan kita. Saudara sekalian, tepat sebelum Abraham membunuh Ishak sebagai korban bakaran, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk mengatakan, "Berhenti Abraham, stop." Kini Allah telah mengetahui bahwa Abraham tidak segan-segan mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki bagi Allah. Dan Allah juga melihat bahwa iman Abraham adalah iman yang sungguh-sungguh. Dan tepat pada waktunya memang Allah menyediakan domba sebagai ganti Ishak. Abraham melihat ada domba yang terjebak di semak belukar dan itu dijadikan korban bakaran pengganti Ishak. Saudara sekalian, tempat di mana Abraham menemukan domba itu dinamai Abraham sebagai Jehovah Jireh, atau Tuhan menyediakan. Kata Jehovah Jireh sendiri sepanjang Alkitab hanya ditemukan di ayat 14, Kejadian pasal 22 ayat 14. Seringkali banyak orang Kristen memaknai Jehovah Jireh sebagai Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Secara khusus dalam hal materi, dalam hal keuangan. Tuhan pasti cukupkan apa yang kita butuhkan. Saudara, apakah benar makna ini? Saya pikir makna Jehovah Jireh itu memiliki makna yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam daripada hanya sekedar Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jehovah Jireh itu berarti Tuhan menyediakan apa yang manusia paling butuhkan, di mana manusia tidak mampu menyediakannya, yaitu korban bagi penebusan dosa manusia. Allah menyediakan apa yang paling manusia butuhkan, di mana manusia tidak mampu menyediakannya, yaitu korban penebusan bagi dosa mereka. Sebenarnya, saudara sekalian, kebutuhan ini sudah nampak di dalam Kejadian pasal yang ketiga.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka berlari dan bersembunyi daripada Allah. Mereka berusaha menutupi ketelanjangan mereka, kesalahan mereka dengan membuat pakaian dari daun ara. Saudara sekalian, ini adalah gambaran manusia yang berdosa. Mereka berusaha menutupi kesalahan mereka dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, dengan uang mereka, dengan jabatan mereka. Tetapi kita sama-sama tahu, semuanya itu percuma di hadapan Allah. Saudara mengetahui bahwa manusia, ciptaannya tersebut, sedang lari dan bersembunyi daripada dirinya. Allah adalah Allah yang memperkenalkan diri sejak semula sebagai Allah yang mencari. Saudara, Allah bukan mencari barang yang baik. Allah bukan mencari ciptaannya yang masih baik-baik, tetapi justru Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mencari manusia yang berdosa. Allah mencari ciptaannya yang rusak, yang cemar, dan tidak punya harapan. Dan tema Allah yang mencari ini adalah satu tema yang terus-menerus berulang dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Di dalam pasal ketiga, maka kita akan menemukan Allah bertanya kepada manusia, "Di manakah engkau? Di manakah engkau manusia yang berdosa? Di manakah engkau manusia yang jatuh dan cemar karena dosa?" Allah mengetahui, saudara sekalian, bahwa manusia sedang menutupi ketelanjangannya dengan upaya mereka sendiri, dengan pakaian yang mereka buat. Akhirnya di dalam Kejadian pasal 3 kita menemukan Allah mengganti pakaian manusia, bukan dari pohon, bukan dari daun, tetapi dari kulit binatang. Saudara, ketika kita bicara masalah kulit binatang, berarti kita sedang berbicara ada darah yang tertumpah, ada korban yang disediakan untuk membuat pakaian untuk manusia, untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan apa yang Tuhan lakukan merupakan kisi-kisi atau gambaran tentang apa yang Allah akan lakukan di kemudian hari. Saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menyediakan korban untuk membuat pakaian menutupi ketelanjangan manusia. Dan pada puncaknya, Allah menyediakan korban yang sempurna, yang satu kali, yang terbaik untuk menutupi dosa manusia, yaitu anak yang tunggal yang Ia kasih, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah Jehovah Jireh. Sejak semula Allah telah menyediakan. Mengapa perlu Allah yang menyediakan? Karena manusia tidak mampu menyediakannya. Oleh karena itu perlu Allah yang menyediakan korban bagi keselamatan saya dan saudara sekalian. Jim Elliot, salah satu misionari yang mati martir di Ekuador di dalam pemberitaan Injil di antara suku Auca, menggambarkan tentang apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah persembahkan bagi manusia yang berdosa sebagai saintly madness atau kegilaan kudus. Allah begitu rela memberikan yang terbaik yang Dia miliki, yaitu anaknya yang tunggal yang Ia kasih, yaitu Yesus Kristus, bagi setiap kita yang berdosa dan yang cemar ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, kalau kita tahu betapa dalamnya Allah telah mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan anaknya bagi kita. Oleh karena itu, memberikan persembahan cuma salah satu bentuk ucapan syukur kita di hadapan Allah. Pada awalnya tadi saya sudah mengulas sedikit alasan atau beberapa alasan, beberapa motivasi yang salah ketika kita memberikan persembahan. Saudara sekalian, motivasi yang pertama yang salah adalah berharap diberkati melimpah. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, ketika memberikan persembahan, mereka berharap Tuhan akan membalasnya berkali-kali lipat. Kalau saya kasih doi 100 juta, maka Tuhan akan memberikan 200 atau 300 juta. Saudara sekalian, ketika kita punya sikap seperti ini, sama saja menganggap persembahan itu seperti transaksi ekonomi atau investasi. Kalau Tuhan tidak membalas, kita akan tuduh Tuhan sebagai investasi bodong atau scam. Wah, Tuhan ini scam. Saya sudah kasih banyak tapi tidak dibalas banyak. Saudara sekalian, apabila di antara kita memiliki motivasi seperti ini, maka saya mau mengatakan celakalah kita. Dibalas atau tidak dibalas bukan urusan kita. Tuhan membalas berkali-kali lipat atau tidak sama sekali, itu urusannya Tuhan.
Dalam pengalaman hidup saya ketika saya memberikan persembahan, memang kadang-kadang Tuhan membalas. Tetapi tidak jarang juga Tuhan tidak membalas. Tetapi apakah saya bermasalah? Tidak, karena saya tahu balas membalas itu urusannya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Bagian saya adalah untuk memberi sebagai tanda bahwa saya bersyukur kepada Allah. Motivasi yang kedua, saudara sekalian, yang salah adalah menutupi rasa bersalah. Mungkin ada orang yang berpikir, karena usaha saya, bisnis saya, pekerjaan saya, yang saya lakukan dari Senin sampai Sabtu, atau Senin sampai Jumat, banyak manipulasinya, banyak tipu sana dan tipu sini, banyak kecurangan terjadi, banyak oplosan lagi, kayaknya relate ya banyak yang seperti itu gitu ya, oplos-oplosan ya, kadang-kadang rohani, kadang-kadang sekuler. Dan kita tahu itu salah. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu bersalah, kita persembahkan uangnya ke gereja. Saudara sekalian, apakah ini pernah terjadi dalam sejarah umat Tuhan di dalam Alkitab? Pernah. Secara khusus ketika Nabi Amos hidup, umat Tuhan hanya hidup Sabtu Minggu bagi Tuhan. Tapi Senin sampai Jumat itu menjadi anak yang lainnya. Mereka betul-betul korup dalam hidupnya. Mereka betul-betul tidak mencerminkan Tuhan di dalam keseluruhan hari yang mereka miliki. Di dalam Amos 5 ayat 22, Amos memperingatkan umat Tuhan, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Saudara sekalian, Allah ingin supaya setiap kita dari Senin sampai ke Senin itu hidup bagi Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan yang full timer, bukan menjadi anak Tuhan yang part timer. Anak Tuhan hanya cuma jadi Sabtu Minggu, tetapi Senin sampai Jumat anak yang lain. Amos melanjutkan di dalam ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara, kita harus ingat bahwa Allah bukanlah Allah yang dapat dimanipulasi. Allah bukanlah Allah yang dapat ditipu. Allah bukanlah Allah yang dapat disogok dengan uang kita. Sepertinya umat Tuhan pada waktu Amos itu menganggap persembahan seperti money laundry, pencucian uang. Saudara sekalian, ini adalah motivasi yang salah juga ketika kita memberikan persembahan. Motivasi ketiga, saudara sekalian, motivasi yang salah ketika kita memberikan persembahan adalah untuk mendapatkan nama baik. Saudara, ada banyak loh ya, anak Tuhan kalau namanya dan gelarnya tidak ditulis lengkap dan nominal persembahannya tidak ditulis, itu marah. Saya selalu berpikir apakah mereka menganggap persembahan yang mereka berikan itu kompetisi. Semakin besar persembahan saya, maka semakin bergengsi saya. Saya punya dapat nama baik lebih banyak daripada orang lain yang mempersembahkan uang yang tidak sebesar saya. Bagi kita yang mungkin memiliki motivasi seperti ini, mungkin kita perlu pikirkan bahwa seberapa banyak pun persembahan kita di hadapan Tuhan itu tetap tidak berarti. Kita perlu ingat bahwa segala isi bumi ini adalah milik Allah. Jadi sebanyak apapun persembahan yang kita miliki, itu tidak sebanding dengan aset yang Allah miliki. Semua motivasi ini adalah motivasi-motivasi yang berpusat pada diri sendiri. Motivasi yang selalu berpusat dan mempertanyakan apa benefitnya bagi saya. Apa manfaatnya bagi saya ketika saya memberikan persembahan. Seharusnya saudara sekalian kita memiliki motivasi memberi persembahan adalah ucapan syukur karena Allah terlebih dahulu memberi. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, karena darah Kristus kita bisa merdeka di dalam mengasihi. Begitu pula karena darah Kristus kita bisa merdeka di dalam memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan bukan untuk mendapatkan, tetapi kita memberikan persembahan justru karena kita telah mendapatkan. Ada dua hal yang berbeda ya saudara sekalian. Kita memberi persembahan bukan untuk mendapatkan apa, tetapi kita memberi persembahan karena kita telah mendapatkan. Saudara sekalian, oleh karena itu mungkin pertanyaan selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempersembahkan uang kita? Kenapa sih bentuk persembahan itu salah satunya uang? Saudara, ketika kita bicara uang
Uang tidak hanya berbicara masalah lembaran kertas atau nominal tertentu. Tetapi di balik lembaran kertas dan nominal tertentu ada kuasa. Kuasa untuk membeli sesuatu dan kuasa untuk mempengaruhi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjadikan Allah sebagai objek penyembahannya. Tetapi dia menjadikan hal-hal yang lain termasuk dirinya sebagai Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu manusia perlu kuasa untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Dan itu difasilitasi dengan uang. Banyak manusia sekarang menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Kerja pagi, siang, malam, lupa keluarga, lupa gereja, lupa kesehatan dirinya sendiri untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena semakin banyak uang yang dia miliki, maka semakin besar kuasa yang dia miliki. Semakin besar kuasa yang dia miliki, dia akan berpikir bahwa saya adalah Tuhan. Saudara sekalian, oleh karena itu, memberikan persembahan, itu mengajarkan hati kita untuk berfokus sama Tuhan. Memberikan persembahan berarti mengakui bahwa sesungguhnya kita itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Allah. Kalaupun hari ini kita diberikan kelimpahan, tetapi semua kelimpahan itu datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki segala isi di dalamnya. Memberikan persembahan juga bermanfaat bagi kita untuk menjaga hati kita tidak terjebak dalam cinta uang dan materialisme. Tuhan Yesus pernah memperingatkan kita, saudara sekalian, di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Saudara sekalian, uang itu memang hamba yang baik. Tetapi ketika dia menjadi tuan, maka dia adalah tuan yang jahat. Saudara, terakhir, memberikan persembahan bukan hanya salah satu ekspresi syukur kita atas kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi persembahan juga merupakan instrumen bagi pertumbuhan kerohanian setiap orang percaya. Bagi setiap kita yang memiliki kelimpahan, ketika kita memberikan persembahan, berarti kita menundukkan diri di hadapan Allah. Tuhan yang punya kuasa, saya tidak. Bagi kita yang mungkin hari ini sedang bergumul masalah ekonomi, toko lagi sepi, usaha lagi sepi, minus terus. Ketika kita memberikan persembahan, kita juga belajar bahwa Tuhan berkuasa memelihara hidup kita. Kita melepaskan kuasa dalam tanda petik uang yang kita miliki kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memelihara hidup kita. C.T. Studd, seorang misionari yang melayani di Inggris, berasal dari Inggris, seorang keluarga dari bangsawan, seorang yang sangat kaya, saudara sekalian. Tetapi dia terpanggil untuk menjadi misionari ke China. Dalam usia yang cukup muda, dia mendapatkan warisan dari keluarganya. Dan ketika dia mendapatkan warisan, dia menjual seluruh milik dia. Warisan yang dia miliki. Dan memberikannya kepada organisasi misi namanya China Inland Mission atau OMF. Dan juga memberikan untuk membangun rumah bagi orang-orang miskin yang ada di London. Mungkin bagi kita, apa yang dilakukan C.T. Studd itu berlebihan. Menyerahkan semua hartanya bagi pekerjaan misi. Tetapi bagi C.T. Studd, dia punya statement seperti ini. Jika Kristus adalah Tuhan dan berkorban bagiku, maka tidak ada pengorbanan atau persembahan yang terlalu besar yang dapat aku berikan kepadanya. Saudara, kita tahu bahwa Allah terlebih dahulu mempersembahkan anak yang tunggal yang Ia kasih, yaitu Yesus Kristus, bagi penebusan saya dan saudara. Oleh karena itu, tidak ada persembahan yang terlalu besar yang dapat kita berikan kepada Allah. Karena Allah terlebih dahulu melakukannya bagi kita. Kiranya ini mengingatkan kita, ketika kita memberikan persembahan, itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita dan tanda bahwa kita mengasihi Dia.